Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas praktikum modul 5.1, yaitu mengenai peta aliran proses. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Irfan Fadilah, Rustianti Septiani, Syahrul Maulana, dan saya sendiri, Tini Sondari. Profil Pocari Sweat. Pocari Sweat merupakan minuman isotonik yang pada awalnya diproduksi di Jepang. Produsennya adalah PT Otsuka Pharmaceutical, suatu perusahaan farmasi yang tidak membuat produk sesuai keinginan pasar. Akan tetapi, perusahaan ini membuat produk berdasarkan riset atau bukti-bukti ilmiah. Baru kemudian memperkenalkannya ke pasar. Pocari Sweat merupakan produk nutraceutical. Produk nutraceutical didefinisikan sebagai sejumlah bahan untuk pangan atau bagian dari pangan yang memberi keuntungan medis, termasuk di dalamnya adalah mencegah penyakit atau menangani penyakit. Pocari Sweat adalah minuman isotonik sebagai pengganti cairan tubuh yang hilang. Pocari Sweat dibuat berdasarkan penelitian ilmiah sehingga komposisinya terukur dan mirip dengan cairan tubuh. Pocari Sweat dapat dengan cepat meresap ke dalam tubuh karena osmolaritasnya yang baik dan terdiri dari elektrolit untuk membantu menggantikan cairan tubuh. Pocari Sweat tidak mengandung pengawet, pemanis buatan, soda atau kafein, sehingga aman dikonsumsi. Komposisi Pocari Sweat terdiri dari gula, glukosa, asam sitrat, natrium klorida, vitamin C, kalium klorida, kalsium laktat, magnesium, karbonat, dan perisa citrus. Ini tersedia di link berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rustianti. Proses produksi Pocari Sweat. Yang pertama, Pocari Sweat dibuat dari sumber mata air pilihan yang diolah melalui dimineralisasi. Yang kedua, selanjutnya dilakukan proses pencampuran bahan baku Pocari Sweat yang sebelumnya telah lulus uji pemeriksaan. Yang ketiga, lakukan pasteurisasi pada waktu dan suhu tertentu sebelum digiling. Keempat, botol Pocari Sweat awalnya terlahir dari biji resin. Biji resin ini akan dipanaskan lalu dicetak menjadi preform atau bakal botol. Kemudian dilakukan proses blow molding. Yang kelima, botol yang telah jadi selanjutnya diisi Pocari Sweat dan diberikan nitrogen cair agar botol menjadi lebih kuat dan tahan tekanan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dengan cap checker unsur memastikan botol tertutup dengan rapi dan bottling reservoir detector untuk memastikan ketahanan botol. Jika cap checker tidak tertutup dengan baik, maka tekanan tidak sesuai, botol akan langsung dibuang. Selanjutnya, pemberian label dan identitas unit sebagai tanda pengenal berupa kode produksi, tanggal, batch before. Kemudian dilakukan pengecekan label dan kode produksi dengan kamera inspektor. Jika tidak sesuai standar akan langsung dibuang. Setelah botol telah teruji mutu dan ketahanan terjamin, ekspedisi akan terus berlanjut. Mekanisme pembuatan botol. Yang pertama, resin to platform. Kedua, blow molding. Ketiga, filling dan pumping. Keempat, bottling.
procedure that or 5 labeling and yang selanjutnya auto share, yang selanjutnya quality control. Setiap 2 jam sekali beberapa botol akan diambil untuk menjalani controlling quality. Untuk uji kualitas, yang pertama adalah tes fisik untuk uji ketahanan. Yang kedua adalah tes kimia untuk memastikan larutan sudah sesuai dengan standar. Yang selanjutnya Pocari Sweat di packing untuk melakukan ekspedisi ke seluruh Indonesia untuk dinikmati. Selanjutnya akan dibaca oleh Sahri. Baik. Maaf di sini sebelumnya off cam karena saya menggunakan HP. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu proses pengolahan data, peta aliran proses. Di sini ada pembuatan tabel routing sheet-nya. Di sini ada nomor produksi, nama operasi, nama alat, dan waktu operasi. Yang pertama itu pengolahan melalui demineralisasi. Nama mesinnya itu mesin RO reverse osmosis. Di sini ada waktunya 3 menit. Kemudian yang kedua, pencampuran bahan baku. Nama alatnya adalah mesin, yaitu 5 menit untuk waktu operasinya. Terus yang ketiga, melakukan pasteurisasi waktu dan suhu. Nama alatnya Heat Exchangers. Terus waktu operasinya 12. Terus yang keempat, pencetakan botol menggunakan injeksi mesin. Untuk nama alatnya, oh iya maaf, ralat ya, di sini detik ya. Di sini 2 waktu operasinya. Terus yang kelima, pengisian Pocari Sweat dan nitrogen cair. Nama alatnya itu filling machine. Waktu operasinya 3. Terus yang keenam, pemeriksaan kekuatan botol. Nama alatnya cap checker machine. Waktu operasinya 2 ya. Terus yang ketujuh, pelabelan dan pemberian kode produksi. Nama alatnya itu labeling machine. Waktu operasinya 4. Kemudian ke-8, pengecekan label dan kode produksi. Nama alatnya itu kamera inspector, itu 2. Kemudian ke-9 itu pengujian kualitas. Nama alatnya itu manual. Berarti digunakan apa dengan manual. Di sini waktu operasinya 10. Kemudian yang terakhir itu adalah packing. Nama alatnya juga mesin. Di sini waktunya 10. Di sini ada struktur pembuatan produk Pocari Sweat ya. Dari yang pertama itu proses produksi Pocari Sweat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu pembuatan botol Pocari Sweat. Ke bawah lagi pemanasan biji resin, kemudian mencetak bakal botol, kemudian memastikan botol tertutup dengan sempurna, kemudian memastikan kuat dan tahan tekanan, kemudian proses blow molding. Lanjut lagi proses labeling, kemudian pemberian kode produksi, dan terakhir proses packing. Yang sampingnya adalah pengisian produk, pengolahan air melalui demineralisasi, kemudian pencampuran bahan baku, pengisian Pocari Sweat, dan pengisian nitrogen cair. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu membuat peta aliran proses, di mana kita bisa lihat di sini sudah dibuat petanya. Untuk ringkasannya yaitu kegiatan operasi berjumlah sebanyak 7 kegiatan dengan waktu 2 menit 55 detik. Lalu untuk kegiatan pemeriksaan yaitu ada 3 kegiatan dengan waktu 14 detik. Untuk pekerjaan yang kami lakukan yaitu produksi Pocari Sweat, nomor peta 01, ditetapkan oleh kelompok kami yaitu kelompok 9, tanggal ditetapkan yaitu 3 Juni 2022. Untuk uraian kegiatannya yaitu pengolahan melalui demineralisasi. Ini termasuk bagian dari kegiatan operasi dengan jumlah tak terbatas dengan waktu 3 detik. Untuk pencampuran bahan baku ini juga termasuk ke dalam kegiatan operasi
dengan jumlah tidak terbatas dan dengan waktu 5 detik. Selanjutnya yaitu melakukan pasteurisasi waktu dan suhu. Ini juga termasuk ke dalam kegiatan operasi dengan jumlah yang tak terhingga dengan waktu 12 detik. Lalu ada pencetakan botol, masih termasuk ke dalam kegiatan operasi dengan jumlah tidak terbatas dan waktu 2 menit. Lalu selanjutnya yaitu pengisian Pocari Sweat dan nitrogen cair. Ini juga masih termasuk ke dalam kegiatan operasi dengan jumlah tidak terbatas dan dengan waktu 3 detik. Pemeriksaan kekuatan botol di sini termasuk ke dalam operasi pemeriksaan atau kegiatan pemeriksaan dengan jumlah tidak terbatas dan dalam waktu 2 detik. Untuk selanjutnya yaitu pelabelan dan pemberian kode produksi. Ini kembali ke dalam proses operasi yaitu dengan jumlah tidak terbatas dengan waktu 4 detik. Lalu ada pengecekan label dan kode produksi, ini termasuk ke dalam kegiatan pemeriksaan dengan jumlah tidak terbatas dengan waktu 2 detik. Lalu ada pengujian kualitas, ini juga termasuk ke dalam kegiatan pemeriksaan dengan jumlah tidak terbatas dan waktunya 10 detik. Lalu yang terakhir ada packing, ini termasuk kegiatan operasi dengan jumlah tidak terbatas dan dalam waktu 10 detik. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.